Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Uh, how are you today? Teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Ramadan. Kali ini kita ada di MD Talk, Madrasah Digital Talk. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bersama Elsa. Elsa adalah salah satu awardee Global Undergraduate program ke Amerika Serikat. Nah, kebetulan Elsa bulan Januari ini akan ke Amerika sebagai perwakilan dari Indonesia bersama teman-teman yang lainnya. Di sana Elsa mempunyai kesempatan selama 1 semester exchange program, bertukar belajar bahasa, belajar culture-nya mereka dan lain-lainnya, termasuk kuliah selama 1 semester di sana. Nah, teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Sekali lagi, nama saya Yogi Ramadan. Saya dari redaksi Madrasah Digital Garut. Terima kasih buat teman-teman yang sebesar-besarnya yang telah menunggu. Mohon maaf telat 15 menit karena ada sedikit kesalahan teknis. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan apa itu Madrasah Digital. Madrasah Digital itu adalah salah satu platform website yang fokus untuk memberikan opini pemikiran dari teman-teman, baik itu pendidikan, gaya hidup maupun berita yang tentunya menyejukkan ya. Silakan kepada teman-teman yang berminat untuk menulis di Madrasah Digital ataupun berkontribusi lewat tulisannya, silakan teman-teman datang dan masuk ke website kami di madrasahdigital.co. Nah, kebetulan saya di redaksi Madrasah Digital Garut. Di tim kami juga mengajak teman-teman yang dari Garut untuk giat untuk menulis melalui website madrasahdigital.co ini. Sekarang saya ingin mengajak teman saya, Elsa. Baik teman-teman, ditunggu dulu ya. Teman-teman, jika ada di antara teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan atau ada di SMA ataupun kuliah dari semester 1 sampai semester 5, program ini sangat diperuntukkan untuk teman-teman sekalian. Nah ini udah ada. Halo, Teh Elsa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. How is your feeling now? Gimana perasaannya sih sekarang? I'm a bit nervous actually. Waktu diundang buat sharing sama teman-teman di lewat Madrasah Digital ini, Elsa lumayan excited sih. Maksudnya kenapa Elsa lagi gitu, kayak I have not much to share, but I'm trying my best. Semoga ada manfaatnya deh ntar yang kita akan obrolin. Amin, insya Allah sangat bermanfaat. Nah, jadi Madrasah Digital ini ya, Teh Elsa, dulu kita bikin acara ya, workshop Madrasah Digital Ramadan di Sampiren. Nah, di Sampiren itu kebetulan kita juga mengundang dan disupport langsung dari Kedutaan Amerika. Nah, ini juga ya change juga gitu ya. Kami beruntung dapat mengundang Teh Elsa di sini ya. Oh iya, Teh Elsa, kita kenalan dulu ya. Nah, Teh Elsa, can you tell us about yourself, please? Bisa nggak Teh Elsa ngejelasin ya Teh Elsa tuh kegiatannya sekarang gimana dan lain-lainnya? Ya, please. Boleh banget. Okay. Thank you so much for the time and the opportunity, of course.
Makasih banget. Nama saya Elsa Lutfia Chandra, asal dari Jogja, tapi berkesempatan kuliah di Garut nih sekarang, Alhamdulillah. Udah hampir 2 tahun kuliah di Institut Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang kesibukannya, sekarang Elsa tahun ketiga berarti semester 6. Kesibukannya selain kuliah, Alhamdulillah dipercaya buat ngajar beberapa adik-adik. Terus sekarang lagi mendampingi anak-anak Hima bikin event. Gitu aja sih ya, nggak banyak kesibukan sebenarnya selain kuliah. Oke, wah event apa tuh? Boleh tahu nggak? Oh, boleh banget. Teman-teman nanti bisa cek Instagram Hima Diksaris. Kita punya coming soon nih. Sebenarnya kita belum publish publicly. Tapi boleh deh hints buat teman-teman. Ini kita akan mengadakan lomba tingkat nasional SMA, SD, sampai SMA, terus ada jenjang umumnya juga. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau coba mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya, boleh banget join di event kita ini nanti. Oke? Oke. Gitu, mungkin. IG-nya apa? Apa, IG-nya. Instagramnya @himadiksaris. Oke. Nanti ada tuh logonya kuning ya. Oke, English fair. Oh, sorry. Udah ngasih suara. Oke. Ya, di spoiler nih sama. Ini emang buat masyarakat yang ada di Garut ya, apalagi sekarang jenjangnya nasional, nggak cuma Garut. Silakan teman-teman follow @himadiksaris untuk ikutan ya lomba-lomba yang sangat wow tiap tahunnya gitu. Oke, nah tadi ada yang request video. Bagi teman-teman yang punya ya apa namanya teh pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya di kolom chat aja ya. Nanti boleh join di kesempatan yang lainnya. Oke, nah selanjutnya nih apa sih? Nah apa? Tadi kan ngomongin soal Elsa-nya, tapi kita ngomongin dulu global upgrade-nya secara singkat. Kayak gimana sih global upgrade itu gitu, dan termasuk juga yes ya, karena kebetulan di sekolah kami di Pesantren Welas Asih ada transisi dari SMP ke SMA-nya. Nah, untuk mempersiapkan itu kayak gimana sih? Boleh dijelaskan lebih singkatnya apa itu yes dan apa itu global upgrade? Oke, boleh banget. Sebelumnya mungkin yes dulu kali ya, karena Elsa lebih dulu mengalami yes nih. Kalau upgrade-nya kan masih ongoing, maksudnya masih akan gitu, belum dijalani. Oke, yes, program yes itu dia funded by US Department of State. Jadi dia memang program exchange yang fully funded gitu, teman-teman. Nanti di bawah yayasan namanya Bina Antar Budaya. Nah, teman-teman bisa banget nanti cek Instagramnya Bina Antar Budaya juga. Nanti teman-teman bisa lihat requirements-nya apa. Biasanya sih untuk adik-adik SMA ya. Nah, yang untuk adik-adik SMA ini tuh kesempatan yang besar banget dan nggak boleh dilewatin. Kenapa? Karena ya kalian cuma bisa daftar pas kalian SMA aja gitu. Setelahnya tuh kalian udah not eligible to apply for this scholarship gitu. Nanti tahapan seleksinya tuh kayak ada seleksi tulis, kemudian ada menulis esainya juga. In Indonesia jangan khawatir, belum bahasa Inggris semuanya. Mungkin nanti masuk ke bahasa Inggris itu pas wawancara kali ya. Pas wawancara itu kita ada 2 sesi, ada sesi kepribadian sama sesi bahasa Inggris tipis-tipis gitulah pokoknya. Jadi nggak usah khawatir dulu lah, nggak ada TOEFL requirements-nya juga. Jadi jangan khawatir untuk yang masih kadang-kadang banyak nih Teh Elsa pengen ikutan ini, pengen ikutan itu, tapi insecure karena merasa bahasa itu belum bagus, bahasa Inggris kok masih gini. No props, no worries gitu. Kalian yang penting coba aja dulu gitu kan. We never know kalau kita nggak coba, kita nggak tahu itu rezeki kita atau bukan, right? So setelah wawancara kalian ada tahap yang namanya dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini menguji kemampuan kalian berdiskusi gitu. Apakah kalian orangnya mendahulukan diri sendiri, nggak mau dengerin pendapat orang lain, atau kalian itu bisa bahkan encourage orang lain buat berpendapat untuk speak
up gitu intinya. Kolaborasi gitu ya. Nanti kalau untuk nanti untuk yang yes ada setelah dari semua di seluruh Indonesia itu kan kayak ada 20 chapter Bina Antar Budaya gitu, ah. Nanti dari seleksi chapter itu bakal dipilih yang namanya kandidat chapter. Kandidat chapter ini nanti dikirim ke nasional buat seleksi lagi, ulang lagi seleksinya. Kayak kalau dulu Elsa sih 3 hari ya, 3 hari itu diulang lagi seleksi. Satu, kita ngerjain pengetahuan umum, kemudian ada wawancara juga, sama dinamika kelompok itu diulang dalam 3 hari. Itu nanti untuk menentukan kandidat nasional yang selanjutnya akan diajukan ke jenjang internasional oleh US Department of State-nya. Jadi mereka yang menentukan finalist gitu. Itu sih apalagi ya. Berarti ketat ya, walaupun ya enteng-enteng gitu, ketat gitu ya penyeleksiannya gitu. Jadi nggak cuman sembarang orang gitu bisa lolos sana gitu. Tapi apa sih yang jadi kuncinya gitu ketika bahwa L1 gini ya, kita tuh harus pede kan, ini harus pede dulu gitu. Tapi yang jadi kuncinya itu apa sih gitu kan, pede aja itu nggak cukup gitu. Gimana sih Elsa nunjukin bahwasanya oke, saya tuh saya nyoba gitu ya, bismillah gitu. Tapi saya merasa saya layak nih gitu, kayak gitu. Nah, gimana meyakinkan diri sama meyakinkan penyeleksi itu sendiri gitu. Oke, jadi emang selalu nih saat kita apply beasiswa itu kan pasti ada kolom yang tanya why are you eligible, you know, why we have to choose you to be our awardee gitu kan. Selalu ada pertanyaan kayak gitu saat kita mau apply beasiswa. Yang terpenting dari cari beasiswa itu kita harus ketemu dulu our whys. We have to ask ourselves why we choose to study from the first place gitu kan. Kenapa sih aku mau apply beasiswa ini? Apa sih yang aku butuhkan dari beasiswa ini? Apa yang aku bisa kasih ke orang-orang setelah aku ikutan beasiswa ini? Nah gitu. Jadi kayak emang percaya diri itu nggak cukup cuma punya yang penting coba terobos aja gitu, nggak cukup. Cuma kita harus nyiapin betul-betul juga. We have to know apa sih yang beasiswa ini cari gitu. Orang seperti apa yang beasiswa ini cari. Misalnya kalau misalkan yes itu kan dibuat dari tragedi 9/11 atau enggak yang tower yang ditabrak itu WTC yang di US. Nah itu untuk menjembatani supaya Americans itu enggak ada entah itu Islamofobia atau enggak ada stereotype tentang orang-orang Muslim gitu. Nah, that's berarti kalau misalkan fondasi dasarnya beasiswa ini dari tragedi itu, we have to know we have a mission during the program gitu. Kita harus menjembatani pemahaman mereka. We have to make sure that we represent our nation and religion well gitu. Especially as a Muslim yang memang mereka itu punya sedikit trauma karena kejadian itu gitu. We have to make sure that we represent the best. Meskipun kita nggak sempurna ya, tapi we have to have the will to actually represent and menjawab permintaan mereka gitu deh. Terus Oke, kita jadi represent buat there is no Islamophobia gitu ya di Amerika. Nah, kalau di kitanya sendiri gitu, apakah ada stigma gak sih ketika kita tuh sebenarnya mau kampanye itu gitu ya, mengkampanyekan no Islamophobia ke mereka gitu. Sedangkan di kita aja gitu pandangan mereka tentang mereka itu beda gitu. Nah, gimana pandangan Elsa terkait ini gitu? Ya bahwasanya ya ada problem gitu ya di antara US sama kita gitu. Nah, terus pandangan Elsa terkait ini tuh kayak gimana gitu? Sebelum dari sini sama sesudah di sana gitu. Oke, sebelum ke Amerika dan setelah ke Amerika ya berarti ya. Sebelum ke Amerika Elsa tuh mikirnya orang Amerika tuh
bebas banget ya gitu. Maksudnya they really do whatever they want gitu. Tapi ternyata setelah ke sana ya mereka itu orangnya taat-taat aturan malah gitu. Mereka tuh one of the people that really apa ya, respect rules gitu. They are respect time, mereka selalu on time, terus apa namanya, I learn a lot tentang ketepatan waktu saat di sana, dan apa ya, ya it changed the way I see things gitu. Kadang-kadang malah ternyata ada ya orang yang berpikir seperti ini gitu, kayak I found a lot of new perspective that I didn't know exist before. Gitu sih yang apa ya, jadi lebih membuka mindset bahwa ternyata dulu tuh dunia yang saya tinggal itu masih kecil, masih sempit gitu. And now I have the opportunity, I have the privilege to see a wider view of the world gitu. Dan Elsa bersyukur banget sih di situ karena bisa lebih menghargai orang juga, bahwa memang beda itu ya nggak apa-apa gitu. As long as you respect each other and you don't hurt, you know, you don't hurt with your words, with your act. It's fine to be different. That's great. Oh iya, apa sih namanya teh? Aku kemarin-kemarin tuh sengaja ya nyari-nyari info tentang Elsa ini. Nah ternyata di blognya itu ya, oh iya, di blognya itu nyeritain soal adapt mother-nya gitu. Dan saya tuh oh my god gitu ya, sampai Elsa ya. sampai nangis gitu ya istilahnya gitu. Sampai segitu deketnya gitu. Dan beberapa kali gitu menemukan awardee itu menceritakan kisah-kisahnya tuh sampai bikin oh gitu mengubah sudut pandang saya gitu, yang awalnya oh kayak gini gitu, ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Nah selama di sana tuh dengan apa kayak gimana aja gitu ya, kayak gimana aja sih di sana itu gitu. Terus apa terutama nanti kan bakal dikenalin sama adapt family juga kan. Nah termasuk ceritain dong soal your adapt mother tuh kayak gimana gitu, perasaan seketika dapat adapt mother itu. Oke. Nah, untuk yes, itu kan kita memang dapat placement itu kita dicarikan host family, memang tujuannya supaya kita merasakan gimana sih rasanya hidup as an American teenager gitu kan. Saat itu Elsa berangkat masih umur 16 tahun kalau nggak salah. Terus langsung suruh tinggal sama kayak orang asing, hidup 1 tahun di apa ya, lingkungan yang benar-benar baru. That was challenging yet really an amazing experience that I forgettable until now gitu. Nah untuk host family sendiri memang karena mungkin background culture yang beda, sometimes the way we express things itu beda juga gitu. Kadang kita maksudnya ini tapi ketangkapnya apa gitu kan. It was a big adjustment to adapt with that kind of difference, karena itu emang udah mematri gitu kan, kita tumbuh emang udah dari lingkungan yang beda. Cuma alhamdulillahnya host mom Elsa ini memang udah 16 tahun kerja sama placement organization dan memang udah ngurusin anak exchange itu udah lama banget gitu. So she know exactly what I need at that time as an exchange student, how confused I was living in a whole different environment with new people that really differ from me gitu. Jadi beliau tahu gimana menghadapi homesick Elsa, gimana menghadapi anxiety Elsa kalau misalnya Elsa nggak pede di sekolah dan lain-lain. I am still an extrovert, but sometimes I have I have a time, to feel down about myself because I couldn't make friends, karena memang se-challenging itu gitu kadang berteman sama orang dari culture yang baru. Kalau kitanya nggak berusaha encourage diri sendiri, ya siapa lagi gitu kan. Dulu tuh di sana sendirian gitu.
harus harus kuat buat diri sendiri. But my host mom was there for me to encourage me to be by my side, dan itulah yang bikin kita deket banget, sedekat itu hubungannya. Bahkan kan memang special things about being an exchange student itu saat kita punya keluarga baru, dan keluarga baru itu bertahan seumur hidup gitu. Itu sih yang paling amazing. Keren banget ya. Sampai sekarang masih kontekan ya? Alhamdulillah masih. Elsa ngabarin juga kalau Elsa lagi apply UGrade dan masih insya Allah bakal berangkat, dan nanti terus kayak okay, know that I can always visit you wherever you are placed gitu. Seneng banget sih waktu dibilangin bakal dikunjungi sama mom, insya Allah nanti kalau udah di sana. Alhamdulillah, keren. Sekarang kita ke UGrade ya. Nah, Oke. Kalau UGrade kayak gimana gitu? Requirement-nya dan lain-lainnya gitu. Terutama khususnya ya mahasiswa itu harus kayak gimana sih first step-nya gitu? Oke. Kalau mahasiswa biasanya memang diminta minimal semester 3, terus terakhirnya itu semester 6. Itu untuk requirement sebagai mahasiswa ongoing ya. Kemudian kita diminta untuk at least punya TOEFL prediction dengan skornya itu 500 kalau nggak salah. Iya, 500. Skornya 500 at least. Kemudian kita diminta buat aplikasi online, kita diminta untuk menulis essay. Essay-nya kebanyakan tentang leadership, how we perceive the leadership itself, how we lead others gitu. Gimana sih kita memecahkan masalah dan lain-lain. Ada juga pilihan essay untuk menanggapi suatu perkara atau quote gitu dari tokoh terkenal, dan menurut kamu gimana sih quote ini, apakah benar, terus kayak pendapatmu apa gitu. And last but not least, it is the most crucial, essential things when we are applying for the scholarship, itu tanya tentang why, tentang the why. Kenapa sih kita harus milih kamu? Tell us why you are the one to choose gitu. Tell us why you are eligible for the scholarship dan lain-lain. So before applying the scholarship, first of all you have to do some research, of course gitu. Seperti apa scholarship ini, apa yang mereka cari, dan how we fit ourselves and what we have into that criteria gitu. Nah, maksudnya itu kayak gimana sih ya? Nah, berkaitan tentang tema kita, karena how to start our dream gitu. Gimana cara memulai impian kita? Sampai lupa ngomongin ini topik ya. Nah, dan ini kebetulan nyambung banget gitu. Nah, berarti di sini ada yang dicari dong ya. Berarti kita harus punya value gitu ketika kita ingin memulai impian kita. Nah, betul banget. Nah, gimana sih menurut Elsa itu membentuk value ini gitu supaya kita tuh eligible buat 2 scholarship ini gitu? Oke. Nah, buat find value itu sebenarnya kita juga harus tanya ke diri kita sendiri. Sering-seringlah bertanya dengan diri sendiri gitu. Sebenarnya apa sih hal terpenting yang kita pegang dalam hidup gitu. Misalnya, I really value honesty gitu. I really value honesty and how people trust me misalnya. Berarti dari value itu kita bisa jadi orang yang jujur dan saat dipercaya oleh orang lain ya kita amanah gitu. Itu untuk finding value ya. You have to ask yourself because I couldn't define each one of you. Setiap dari kita punya value yang beda-beda teman-teman. Jadi first thing first, you have to ask yourself what is the most important thing in life that you have to hold on gitu. Terus apalagi ya, mungkin gimana caranya kita fit ourselves to the criteria dengan, kalau beasiswa dari US Department of State itu most of all mereka
cari orang yang mau berkontribusi sama komunitas sekitarnya gitu. So sebelum kita apply beasiswa tuh ada bagusnya kalau kita juga sudah berkontribusi gitu ke lingkungan sekitar kita. Let's say kita udah ikut organisasi di kampus, kemudian kita juga kita misalnya pendiri rumah baca, kita pendiri organisasi-organisasi yang mendukung pemuda buat berkembang dan lain-lain. That's a good start gitu. You can start by saying that I am someone who is really care to my surroundings, that I don't want to take this privilege only for myself gitu. Dan apa yang Elsa bahas di essay Elsa kemarin itu juga bahwa memang tujuan terbesar Elsa ikut exchange itu dari dulu to I know this word from Iman Usman actually, pay it forward gitu kan, karena dulu ada beasiswa Iman Usman juga dasarnya dari pay it forward. So that's what I'm holding on now and been telling people what I really wanted to do for when I'm applying scholarship. I want to pay it forward. I want to pay the kindness forward karena it feels good when we know kita punya we have received some kindness gitu. Kita udah menerima kebaikan dari orang lain, we know how betapa itu tuh membantu kita untuk bertumbuh gitu. Kita juga pengen dong bantu orang lain buat tumbuh dari kebaikan-kebaikan yang udah kita dapat juga. Jadi kebaikan itu nggak berhenti di kita gitu. So saat kalian udah menemukan value kalian, apapun itu, can be spiritually atau memang socially gitu kan, kalian akan bisa dengan sendirinya gitu, you will know your calling gitu. Your calling to empower your surroundings, your calling to be kind towards everyone. Itu akan lebih mudah ditemukan saat kita udah mengenali diri kita dan tahu kita tuh sebenarnya apa sih hal terpenting buat kita gitu. Nanti tinggal dipas-pasin aja tuh sama kriteria each scholarship. Mereka carinya orang yang seperti apa, what we have already and what we are what we got to do to fulfill that requirements to be someone that is eligible what they are offering. Oke. Benar ya, value ini emang sangat mempengaruhi gitu. Nah, terutama generasi sekarang itu masih mencari soal kenapa sih kebanyakan kita insecure itu salah satunya nggak menemukan value gitu. Nah, yang Elsa bilang itu ada di filmnya Pay It Forward ya. Silakan teman-teman boleh cari film ini, sangat menginspirasi sekali gitu ya. Ya walaupun ada ya kita sebagai dewasa gitu ya memfilter hal itu, tapi film ini sangat-sangat menginspirasi banyak orang, termasuk salah satunya kita, Elsa dan saya gitu ya, terkait gimana kita mendapatkan value itu gitu. Termasuk saya pernah diceritakan, saya sharing dikit ya, diceritakan sama Abah Irfan gitu ya, mudirnya di Pesantren Welas Asih, terkait kisah seorang tukang benerin pintu gitu ya di Jepang. Nah, di Jepang ada buku Ikigai gitu. Nah, di dalam buku itu diceritakan bahwasanya ada seorang tukang ngebenerin kunci pintu gitu ya. Tiap hari itu satu rumah gitu dicek, dibenerin gitu ya. Di apakah macet atau enggak gitu. Jadi ada sebuah semacam perumahan atau hotel gitu ya. Diperiksain gitu satu-satu gitu. Diperiksain tiap kuncinya itu gitu, kebuka atau enggak gitu. Nah, ternyata orang-orang tuh aneh gitu, kok gila gitu ya, tiap hari cuman ngebenerin kunci gitu ya, ngebenerin kunci pintu gitu. Nah, pas ditanya kayak gitu, si tukang ini cuman bilang ya ini value saya gitu, ini ikigai saya gitu, tujuan hidup saya tuh ya Allah gitu ya, Tuhan gitu, Tuhan udah ngasih saya hidup gitu ya, ini tujuannya gitu. Bahwasanya coba kamu bayangin gitu, dari 30 gitu, dari 30 berpuluh-puluh rumah yang ada di sini, kamar di sini gitu,
satu aja kuncinya nggak rusak gitu ya, ketika ada kebakaran gitu, coba bayangkan apa yang terjadi gitu. Dan ini tuh yes gitu ya, ketika Abah Irfan bilang kayak gitu, saya tuh jadi ternyata apa yang pernah gitu saya lakukan gitu, melakukan hal-hal baik kecil itu gitu, yang seperti Elsa bilang dan katakan barusan, ini value saya gitu, kayak gitu ya, hal kecil itu sangat berdampak gitu. Dan itu tuh mungkin ya tujuan Tuhan gitu ya, Allah gitu dilahirkan ke bumi ini gitu, kayak gitu spesifiknya lah. Oke. Nah, apa sih, nah kalau di sana nih, kalau di Global You Great nanti tuh bakal kayak gimana sih? Apakah sama bakal dapat host family juga atau kayak gimana sih? Boleh diceritakan nggak Oke, gambarannya? boleh sedikit. Baik. Nah, kalau di Global You Grad ini, unlike YES program, di Global You Grad ini kita bakal tinggal di dorm. Mungkin karena kita udah jadi undergraduate student ya, Kak. Jadi kayak kita udahlah mandiri tinggal di dormitory kampus aja gitu. Tapi kita juga di-assign sama roommate yang American. Kita akan tinggal sama tetap sama orang Amerika tapi sama-sama student gitu. Ntar dia bakal tinggal se-apartemen atau sekamar sama kita gitu. Terus nanti di sana biasanya major yang bisa diambil itu course yang bisa diambil itu sesuai sama major kita. Kalau Elsa kan dari pendidikan bahasa Inggris ya, jadi mungkin nanti insya Allah di sana ambilnya entah itu teaching English as foreign language atau second language gitu. Dan ada elective yang bebas kita pilih juga di samping itu. Jadi itu sih asiknya, kita bisa pilih course yang lintas jurusan gitu. Jadi belajarnya tambah banyak gitu lah. Wah, keren ya, menarik. Silakan teman-teman ya, searching aja Global You Great. Ini sangat cocok gitu ya buat mahasiswa saat ini. Cuman yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman udah dapat value-nya, silakan daftar ini, karena yang mereka nggak mungkin sembarangan milih orang gitu ya. Dari sekian ratus orang gitu ya, disaring hanya beberapa orang yang mewakili Indonesia buat Global You Great ini gitu. Nah sekarang silakan teman-teman juga. Ya boleh. Oke, boleh nambahin. Boleh. Nah teman-teman juga nggak usah bingung-bingung. Maksudnya nggak usah apa ya value gue, value itu sebenarnya akan tercermin dari hal-hal kecil yang kita lakuin. Nah teman-teman sering-sering aja refleksi deh. Maksudnya entah itu dengan nulis. Kalian kan pasti punya me time ya. How you see world and how you charge yourself after exhausted by this entire activity gitu. Kalian akan nemuin value kalian itu seiring dengan gimana cara kalian merefleksi diri gitu. Apa yang udah kalian lakuin, how the activity make you content dan lain-lain. Karena kebahagiaan itu kan ditemuin dari hal-hal kecil, ya nggak? Iya benar. Kalian juga bisa nemuin value kalian dari hal-hal kecil. Jadi nggak usah bingung mengurung diri seminggu cuma buat nemuin value gitu. Teman-teman bisa sering-sering aja refleksi gitu. Termasuk nonton film yang tadi ya, Pay It Forward. Iya, bisa. Ya, mantap banget gitu. Oke, apa lagi ya? Nah, planning saat ini tuh kayak gimana gitu. Oh iya, sebelum itu aduh maaf banget, planningnya itu kayak gimana sih setelah ini gitu, planning Elsa beberapa bulan ini apa yang sedang disiapkan gitu. Oke. Untuk planning dalam mempersiapkan keberangkatan New Grad ini, kemarin Elsa dan teman-teman yang lolos juga alhamdulillah kita sudah di-assign buat take TOEFL IBT. Elsa dan beberapa teman lainnya udah take. Kemarin si Elsa di Jakarta Utara karena itu yang paling dekat dari Garut. Bandung nggak ada, jadi kayak Elsa harus ke Jakarta Utara gitu. Terus ada beberapa temen juga yang home test yang dari luar Pulau Jawa, karena tidak memungkinkan ke test center, mereka TOEFL IBT-nya di rumah gitu. Cuma ada beberapa kendala juga yang
bikin mereka harus retake the test. Jadi minta doanya juga ya teman-teman buat teman-teman Elsa nih yang belum selesai TOEFL IBT-nya, semoga dilancarkan dan kita semua dapat placement terbaik sampai akhirnya berangkat. Oke, Sekarang lagi nunggu finalisasi dari US Department of State-nya sih ya. penempatannya ya, di mana di Iya. universitasnya. Oke, nah Setelah tadi TOEFL selesai, paling nanti medical check up sama ada daftar visa insya Allah. oke. Eh, nah, oh iya, tadi ngisi itu bisa ya. Eh, apa namanya? Pengalaman pas visa dulu itu kayak gimana sih? Boleh share-kan nggak? Iya. Pengalaman visa yang waktu yes berarti Iya, yang iya. di US Embassy. Iya. Oke, itu karena mungkin waktu yes itu Elsa bareng-bareng kali ya, maksudnya banyak kan gitu sama teman-teman yes di Indonesia kan ada 85 nih, jadi dibagi jadi 3 batch itu berarti 20-an orang ke atas gitu kan. Kita rame-rame waktu itu daftar setelah setelah dikasih beberapa pengarahan gitu besok akan expected questionnya apa, kita harus jawabnya gimana, terus ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih ya, nggak ada yang pending juga visanya, terus kayak baik juga interviewernya, jadi nggak yang gimana-gimana. Gimana ya saya jelasinnya. Nggak setegang ya, nggak setegang katanya susah gitu. Iya, memang katanya kalau misalkan harus pending dan itu tuh bisa bisa bikin kita nggak berangkat cuma gara-gara nggak dapet visa, dan itu ngajuinnya lagi tuh susah gitu kan katanya. Makanya sempat deg-degan juga karena was-was itu gitu. Tapi setelah dihadapi sendiri, it's not that scary gitu. Jadi emang iyalah orang-orang terpilih banget gitu, udah yakin gitu bahwa masuk US itu buat ya menghilangkan Islamophobia itu sendiri gitu, untuk mengenalkan culture kita ke dunia gitu. Oke, Ya. nah tadi tuh milih jurusan, kira-kira mau jurusan apa selain yang bahasa Inggris gitu? Kan Elsa Uh, tuh apa sih, di paduan suara juga ya di IP Garut ini gitu. Nah, iya, saya masuk mau, UTM. mau mau ngambil jurusan apa? Jurusan persenian atau gimana gitu? Untuk course selain ini, Elsa paling ambilnya pengen psikologi sih. Elsa tertarik banget nih sama eh, dunia psikologi. Entah kenapa dulu waktu SMP tuh malah sempat pengen kuliah psikologi gitu loh. Jadi that's my other calling gitu, untuk mendengarkan orang dan kayak cerita aja gitu. Elsa pengen tahu sih, maksudnya sebenarnya psychology itu apa sih, selain selain we have to know about ourselves and other, terus kita be present, be a good listener, itu tuh apa aja sih gitu. Elsa pengen ngulik itu sih. Ya, pulang-pulang di sini ya mengatasi keinsecurean mahasiswa Indonesia gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Sharing gitu ya, sharing. Apa namanya? Oh iya, kan hobinya bisa nyanyi ya. Bisa nggak apa sih, khusus gitu ya, khusus di IG Live ini gitu, mengundang Elsa untuk Aduh, nyanyi gitu. aduh, Persembahan nyanyi apa Elsa. ini? In English boleh, Elsa please malu. lah ya. Elsa Yes, belum pernah nyanyi di rapnya depan aja deh, umum. rapnya aja boleh. Boleh kan? Aduh, apa ya? Apa ya? Apa? Aduh, ini aku malu banget ini. Nanti kalau tiba-tiba fals gitu Gak apa-apa. gimana? Nggak ada. It's okay. We are human, right? Lagu apa? Lagu apa? Apa ya? Masa kalau disuruh nyanyi suka bingung milih lagunya. Lagu Hmm, apa ya? apa teman-teman boleh requestin lagunya? Yang penting jangan dangdut. Oke, sambil nunggu teman-teman request judul lagunya nih, apa sih namanya? Tahun kemarin juga kan kebetulan Elsa ini dapat first place-nya gitu ya, first place-nya NUDC gitu, NUDC. Nah, Alhamdulillah. apa namanya?
gimana sih meyakinkan argumen kita gitu ya. Pengalaman kayak saya ini keren banget gitu ya. Sebagai first place NUDC itu nggak sesuatu yang yang mudah gitu. Nah, gimana bisa berargumen secara cantik gitu bahwa pendapat kita itu ya bisa baik gitu di panggung gitu, tapi nggak jadi musuhan gitu setelahnya gitu. Kalau kita kan kebanyakan udah itu jadi julid ya. Kalau kita berargumentasi. Jadi sebenarnya dalam debat itu kita jangan baper, jangan karena kita oppose someone terus kita attack personalnya gitu. Itu malah jadi poin yang harus dihindari gitu. Itu bisa counter attack kita nantinya. Saat debat itu ya meskipun sometimes kita kedapetan role yang memang bertolak belakang sama value yang kita pegang gitu. Misalnya kayak ada motion abolish abortion dan kita harus mendukung itu, ya udah kita mendukung itu saat debat aja gitu. Setelahnya itu lupain gitu. Dan kita nggak benar sih, jangan baper, itu harus dipegang banget. Sometimes karena debat itu ada yang sampai ke bawah itu gini, nggak suka sama orangnya karena dia nyerang bla 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 gitu kan. Ya ubah mindset kita bahwa kita berkompetisi itu buat belajar gitu. Kita we want to learn how other people see things gitu, instead of we ourselves expressing our opinion gitu. Kita juga harus kredibel dalam menyajikan data. Misalnya kita nggak bisa bilang sesuatu tanpa dasar gitu, dan itu bisa di-apply in real life gitu loh. Saat kita udah punya saat critical thinking itu ke-apply di daily life, kita jadi nggak mudah terpelatuk, paham nggak sih ya? Jadi kalau misalnya ada hoax dikit, kita percaya, kita ikutan kebakar gitu-gitu. Jadi kayak kita lebih aware dan lebih mau tabayun sih kalau misalkan hal positif yang bisa didapat dari debat gitu mungkin. Keren. Nah, tadi nyinggung soal mindset tuh ya. Nah, apa sih? Ada gak tips gitu mindset ya terkait yang tadi gitu, tambahannya tips grow mindset itu kayak gimana sih menurut Elsa itu? Karena kan ya banyak kayak kemarin pertanyaan ke teman gitu ya, ke Afik gitu, salah satu yang Waisil itu. Nah, yang mindset ini jadi problemnya kita gitu, termasuk insecure dan lain-lainnya gitu. Nah, menurut Elsa gimana sih cara membabat habis ini gitu? Oke. Cara membabat habis insekuritas, meskipun Elsa pribadi itu masih punya banyak insekuritas yang tak terbendung gitu. Kalau kalau lagi sendirian, kalau lagi malam-malam nih overthinking, nggak bisa tidur gitu, itu selalu ada. Know that insecurity hits everyone gitu. It hits everyone. Everyone has insecurity. Their own insecurity. Dan itu nggak akan pernah habis. So don't compare yourself. Jadi kayak apa yang harus kita tanamkan di diri kita is that we have our own timeline gitu. Kita hidup itu nggak berlomba sama siapapun. Kita punya waktunya kita sendiri. Saat back to my first statement, don't compare yourself because comparison is the thief of joy. Itu quote terkenal juga tuh, Saat kita udah membandingkan diri kita sama orang lain, entah itu pencapaian, entah itu how good they are handling their things gitu, kita tuh akan memandang diri kita tuh rendah gitu. Kenapa sih kita nggak boleh memandang diri kita rendah? Ya karena we may have something that they don't have gitu. Other people may also look us better than them gitu. Semua orang tuh punya
kemampuan masing-masing yang bikin orang-orang lain tuh wah juga gitu. And we as a person, as an individual, kita itu punya itu gitu. Jadi jangan apa ya, jangan habis-habis bersyukur dan lihat lagi nih, kita tuh punya banyak yang harus disyukuri daripada apa ya, daripada yang harus kita khawatirkan. Lagian kalau mau khawatir terus, apa sih sebenarnya yang kita tahu gitu? Maksudnya kita aja nggak tahu kita besok masih hidup atau enggak gitu kan. Kalau kita selamanya terkungkung sama kekhawatiran itu, kapan dong kita mensyukuri hidup kita gitu? Kapan dong kita menyadari bahwa sebenarnya nikmat yang udah kita punya tuh ya banyak gitu kan. Kalau kita terus-terusan compare diri kita dan apa ya, nggak suka sama diri kita, nggak menerima, ya kita nggak akan bisa hidup dengan enak gitu. We will never find apa ya, our true color and our own contentment gitu. Kalau saya kebanyakan ngomong nih kayaknya. Ya, Jum, ini ada ya Bunda Mida merespon ya, like this gitu. Nah teman-teman, kita punya waktu 10 menit lagi, 15 menit lagi ternyata. Silakan jika teman-teman punya pertanyaan, ajukan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, kolom komentar. Boleh tentang apa aja, tentang new grad, tentang yes, atau mungkin teman-teman yang belum pernah TOEFL boleh tanya-tanya tentang TOEFL. Kita diskusi tentang apa aja kan ya Ayah. Apa namanya tuh? Oh iya, yang bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Kalau tadi se-infuse ya kekhawatiran gitu, terus gimana dong gitu. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, tapi gimana caranya saya bisa bahasa Inggris gitu. Nah Ya, supaya mindsetnya tuh dipakai grow kalau gitu ya. belajar gitu. Gimana ya, kita nggak akan pernah menguasai suatu hal, apalagi kalau itu hal yang baru buat kita, kalau kita nggak latihan gitu. Setidaknya you have to be able to use the language that you are learning by yourself gitu. Elsa sering kok ngomong sendiri, kayak kadang-kadang kalau misalnya di tengah-tengah lagi apa, terus kepikiran apa, Elsa sampein gitu ke diri Elsa sendiri. Kadang-kadang tuh hal-hal yang harusnya cuma dibatin nih keucap gitu, dan orang lain tuh hah apa gitu, kedengeran sama orang lain, terus Elsa bilang no I'm talking to myself gitu, Elsa ngomong sendiri kok gitu. Don't mind me gitu. Nah itu tuh kebawa, dan that's how I acquire the language gitu. That's how I practice using and being able to find my confidence in using English gitu. So perhaps you guys can implement that too with yourself. Saat teman-teman ngerasa insecure atau sesuatu, ya banyak-banyak latihan sampai kita ketemu kepercayaan diri kita. Minimalisir kesalahan lah intinya. Kalau misalnya kan kita biasanya nggak mau apa ya, kita bilang takut, kita bilang apa tuh karena kita takut salah gitu. Kita nggak mau salah nih, kita nggak mau diketawain sama orang. So minimize that by practice a lot gitu. Jadi kita percaya diri dan nggak akan insecure lagi orang mau bilang apa gitu. Nah, kalau kita nggak takut pede, tapi ternyata kita ngomong bahasa Inggris dikit gitu. Nah, termasuk ya minta motivasinya dan tipsnya untuk santri di Pesantren Welas Asih. Nah, kadang ngerasa naon-naonan gitu ngomong bahasa Inggris itu aso gitu. Nah, menghadapi ini tuh kayak gimana gitu. Sedangkan saya tuh suka bilang kita tuh jargonnya tuh don't shy, just be try gitu. Nah, tips dari Teh Elsa itu kayak gimana? Ketika kita pede gitu, tapi yang lain tuh pada ngeledek gitu. Kita harus apa ya? Kadang-kadang susah sih kalau memang mindset orang-orang di sekitar juga nggak mendukung apa yang kita upayakan tuh, itu susah banget kalau kita nggak punya motivasi yang kuat dari diri kita sendiri kan. Berarti untuk menuntaskan keinsekuritasan itu dengan apa ya, takut diomongin orang, takut diledekin, kita harus percaya dulu sama diri kita. Kalau kita belum percaya sama diri kita, terus kita main terobos, kita pas-pasan nih misalnya, kita belum siap menghadapi resiko yang terkalkulasi itu, ya kita akan selamanya takut gitu. Saat kita tahu kalau
apa ya, kebiasaan di sekolah-sekolah kita itu masih apa ya, menertawakan kesalahan dan lain-lain, itu nggak akan bisa dipangkas dengan cepat gitu, ah. Berarti kitanya nih yang harus punya mental tembok, muka tembok, karena Elsa dari dulu tuh selalu jadi temboknya teman-teman Elsa gitu, bangga. Ada nih satu guru SMA Elsa yang terkenal, memang beliau itu super disiplin kalau ngajar, dan kayak kita tuh dituntut perfect gitu. Elsa pada saat itu pengen kagum banget sama beliau, pengen nih Elsa gimana sih caranya bisa seenggaknya jadi apa ya, ujung kukunya beliau deh gitu kan. Ya, terus Elsa ya udah, Elsa beranikan diri aja buat terus-terusan tanya, terus-terusan kalau ditanya Elsa yang jawab gitu. Ya walaupun banyak salahnya, tapi at least perhaps dari kesalahan kita itu teman-teman kita belajar gitu. Dari kesalahan kita itu teman-teman kita bisa nangkep, oh berarti lain kali jangan bilang kayak gitu, oh berarti lain kali harus pakai ini gitu. Nah dari situ juga tuh, itu kesalahan-kesalahan itu yang sebenarnya bakal nempel di diri kita gitu. Elsa dapat banyak banget pelajaran tuh sebenarnya dari kesalahan-kesalahan yang Elsa buat sih, entah tentang pronunciation yang bikin orang lain bingung. Dulu sempat di awal-awal Elsa sampai ke US tuh, host mom Elsa tuh saat Elsa mau ngejelasin wind, angin, Elsa bilangnya wine, dan host mom Elsa bingung gitu, kayak dari kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu, itu tuh yang diingat terus dan bakal apa ya, bakal terus terpatri, dan kita bisa belajar banyak dari situ untuk nggak takut coba. Salah tuh nggak apa-apa, itu nggak dosa gitu, maksudnya nggak dosa dalam artian belajar ya, untuk tahu yang benernya gimana gitu. Oke. Makasih tipsnya ya, semoga menginspirasi buat semuanya. Nah ini ada pertanyaan, gimana kalau buat kerja katanya ya, nah mending belajarnya British style atau American style menurut Elsa? Oke. Langsung dijawab aja atau gimana ini? Ya, boleh. Kalau menurut Elsa, belajar British atau American itu nggak jadi masalah gitu. Teman-teman bisa belajar senyamannya teman-teman, karena kecuali kalau memang teman-teman udah apa ya, udah pasti kontrak kerjanya sama misalnya perusahaan British yang teman-teman harus beradaptasi dengan aksen dan lain-lain mereka gitu. Karena kan ini perbedaannya cukup signifikan dan kentara gitu kan. Itu kalau udah tahu teman-teman bisa dan diharuskan untuk beradaptasi sama gaya tertentu, teman-teman bisa milih. Tapi kalau untuk gampangnya, karena kita sekarang tuh banyak disuguhkan dengan entertainment dan suguhan digital itu dengan American English gitu. Jadi akan lebih gampang kalau kita belajarnya dari American gitu sih. Karena Elsa juga British belum bisa gitu. Tapi dosen-dosen Elsa di kampus beberapa aksen Britishnya luar biasa gitu. Dan Elsa kagum juga gimana sih bisa kalian, bahkan adik-adik tingkat Elsa tuh banyak juga yang pakai aksen British, dan it amazed me, how could you learn that gitu, how could you stick with that accent and be good at it, while me Elsa tuh selalu kayak yang mungkin juga karena Elsa dulu belajarnya di Amerika, jadi Amerika tuh udah yang gampang lah gitu karena Elsa belum bisa British gitu. Jadi ya itu tergantung preferensi dan kebutuhan teman-teman sebenarnya. Dan yang mungkin paling ditekankan itu apa sih, real Amerikanya ya, bukan real Amerika, real Englishnya gitu. Jangan sampai teman-teman belajarnya plak gitu dari Indonesia di Inggriskan. Apalagi nanti pronunciation-nya udah pronunciation-nya itu British tapi ternyata vocabulary-nya gitu American. Itu tuh jadi berabe gitu. Iya. Itu jadi aneh gitu ya. Karena ada beberapa arti yang lain juga kalau misalnya teman-teman dari American ke British.
Dan yang penting jangan takut bicara dulu deh, ngomong dulu gitu ya. Betul banget, betul banget. Jangan takut salah teman-teman. Belajar itu harus bikin salah supaya kita tahu benernya gimana. Benar, benar, benar. Oke, nah terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada lagi pertanyaan kan? Oke, tidak ada, tidak ada. Ini dari saya aja ya. Nah, Boleh ya? harapannya nih, harapan buat teman-teman dari madrasah digital, dari santri pesantren Welas Asih, dan juga mungkin dari Nonoman Garut khususnya, dan pemuda di Indonesia gitu ya, dan pelajar di Indonesia, pelajar SMA maupun yang kuliah. Nah, apa sih harapannya gitu? Dan supaya bisa mulai persiapan dari sekarang apply Ugrade maupun Yes ini gitu. Oke, apa ya, sebelum kita akhiri sharing-sharing kali ini, mungkin pesan buat teman-teman semua itu untuk tadi, jangan takut coba dan jangan takut bikin kesalahan kalau kita lagi belajar. Karena justru kadang tuh ilmunya kita dapat, esensi belajarnya kita dapat dari kesalahan yang kita buat gitu. Entah itu dari pronunciation kita yang salah, entah itu apa ya, hal-hal kecil yang kadang bikin kita malu karena maksudnya kita bikin salah nih terus kayak diketawain orang, tapi jangan bikin hal itu malah memadamkan semangat teman-teman buat belajar gitu. Jadikan itu buat apa ya, buat lebih baik lagi, belajarnya lebih semangat lagi, karena ya itu nanti yang akan teman-teman ingat saat teman-teman udah bisa ini dan itu gitu. Aku dulu pernah bikin kesalahan ini nih, aku belajar ini dari kesalahan ini nih. Nah, teman-teman bakal itu apa ya, refleks baliknya tuh keingetnya tuh Gitu ya. dari kenangan-kenangan itu gitu. Oke. Oke, thank you so much buat Elsa yang sudah mau berbagi kepada teman-teman di Madrasah Digital. Kepada teman-teman dari Madrasah Digital, silakan coba apply ini karena ini kesempatan yang sungguh langka dan luar biasa. Apalagi teman-teman yang mau berkontribusi gitu untuk Indonesia yang lebih baik lagi di masa depan gitu dengan karya-karya teman-teman. Silahkan coba daftar Yes dan Ugrade gitu. Semoga harapannya teman-teman menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang gitu ya, pemimpin yang amanah, bisa menjadi manfaat gitu bagi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tips terakhir ya yang tadi ini saya coba simpulkan, intinya itu harus nyoba dan tidak boleh takut salah gitu. Kalau teman-teman nggak coba, nggak akan ada pengalaman gitu ya. Kalau teman-teman takut salah, teman-teman tidak akan pernah melangkah. Nah, mantap. Mantap. Sekali lagi makasih buat Elsa, makasih juga buat Madrasah Digital. Teman-teman. Ya, sama-sama, nanti kapan-kapan kita undang lagi Elsa setelah dari sana. Mungkin selama di sana juga kita akan undang ya. Sebulan di sana tuh kayak gimana kita akan undang gitu. Elsa buat gabung di IG live kita selanjutnya gitu. Nah, untuk terakhir kali ingin mengajak teman-teman untuk berkontribusi di Madrasah Digital untuk menjadi penulis dan kontributor. Silakan teman-teman kunjungi website kami dan kirimkan tulisan terbaik teman-teman. Saya Yogi dan teman saya Elsa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.